Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kita kekuatan dan kesehatan, sehingga pagi ini kita boleh berjumpa di dalam rumah Tuhan, berjumpa dengan saudara seiman kita untuk memuji dan menyembah Allah. Kami segenap majelis gereja menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam rumah Tuhan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Jemaat Karambe, selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang kedua. Kita mengenang dan menghayati kasih Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dalam penghayatan akan kasih Allah yang menyelamatkan umatnya itu, hendaklah kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Yesus Kristus dalam tuntunan tema iman yang dibaharui. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita meresponi panggilan Tuhan dan memuliakan Dia. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Betapa berdiroku sampai di bulan umaralan ibuku patunduanku lu dio mai pulang pasorangan tang na lela buan tunan teku lati lende tang na gano buan katuan lama solang tang matumbako ke awona siapa nina buang tonton ma mindi pala deatanmu nanduk totemo landak saya lakukan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 sebagai peneguhan untuk tetap saling mengasihi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerincing. sekalipun diriku memberikan Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakanmu, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gereja ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming, mari kita tunduk kepala, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Sungguh perjalanan hidup ini tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Demikian dengan segala pikiran kita yang buruk terhadap sesama, tutur kata yang sering menyakiti hati sesama kita, bahkan sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak. Itu semua tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, untuk membaharui hidup kita yang berdosa ini, marilah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dan baharuilah hati kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Akulah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat dilembut, ketika pun terdapat karena kasih-Nya anugerah sambut dengannya. Dia mencari yang sesat dan Dia mengujinya. Dia anugerah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di ujung umatnya. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mendukung pelayanan kita di Jemaat Karambe ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita memberi persembahan dengan diiringi pujian
Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya. puji yang kekal rahmatnya Bagi umat dalam dulu kini selamanya, panjang sabar maafkan. Puji Dia, Puji Dia, puji Dia, yang setianya aja. Bagi Bapa yang penyayang, bagi Bapa yang penyayang, siapa kita ialah, tangan kasih-Nya menanti di tengah bahaya. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Sekali lagi, mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, Puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam air. puji yang kekal bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, maka sabar maafkan. Puji Dia, puji Dia, yang Setianya ajaib. Penuangan natura. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang memberikan persembahan ke dalam pelayanan berupa natura. Tuhan memberkati kita. Mari kita uangkan natura labu untuk pembangunan. Silakan. Magasa-gasa teh. Nelo di pastol lo utan. Ya, silakan. 20.000 satu kali. 50 satu kali. 50.000 satu kali. 2 kali, 3 kali. Untuk pembangunan. Silakan. Nah, melodi pastol laut teh. Solana mo teh. Dari pastol na mami. Nah, ditawar 20.000 satu kali. 20.000 satu kali.
20.000 2 kali, 20.000 3 kali. Ya, masih untuk pembangunan labu. Lebih besar ini. 50.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Laudu kapate. Untuk pembangunan ditawar 20.000 1 kali, 50.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terakhir mote. Sayur 20.000 1 kali, 50.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan kita, Tuhan memberkati. Mari kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kekuatan, kesehatan, pekerjaan, usaha yang terus Tuhan berkati, anak-anak dan juga cucu yang Tuhan karuniakan, dan semuanya dalam keadaan yang sehat. Semua itu kami akui bahwa kemurahan Tuhan sajalah yang membuat kami tetap hidup sampai hari ini. Karena itu Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini sebagai persembahan kepada Tuhan yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Berkati Tuhan agar dipakai dengan baik dalam pelayanan-Mu di Jemaat Karambe ini. Dan yang masih ada pada diri kami, berkati kami Tuhan untuk mengelolanya sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji nama Tuhan. Puji Tuhan semesta karena kebajikan-Nya. Puji Tuhan semesta karena kebajikan-Nya, sama-sama-lamanya pasti perjanjian-Nya. Dialah yang memberi sehingga makhluk bersatu, sama-sama-lamanya pasti perjanjian-Nya. Puji Tuhan, kita telah menaikkan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini masih ada 3 bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dan sebelum ketiga pelayan Tuhan ini membacakan di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami, bahkan juga telah mendukung setiap pelayanan yang telah ditata di Jemaat Karambe melalui persembahan-persembahan kami. Saat ini ada 3 bagian firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami mohon kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian,
baik jemaatmu yang mendengarkan di ruang gereja ini maupun di tempat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, maupun ketiga hambamu yang akan membacakannya Tuhan. Bahkan dengan tuntunan kuasa Tuhan sendiri kami boleh memahami begitu dalam dan luas dari makna kebenaran, dan kami boleh nyatakan dalam segenap kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Firman Tuhan, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 1, Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, kemudian pasal 13 sampai 17, ayat 13 sampai ayat 17. Firman Tuhan datang kepada kita berbunyi demikian. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham, ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasar keiman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya,
yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kamu ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Patut kita menaikkan puji dan syukur pada pagi hari ini.
di mana kita sudah memasuki minggu kedua Prapaskah, merenungkan kasih dan anugerah Allah dan juga kepanaan dan keberdosaan kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga saat ini kita memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Dan kita bersyukur bahwa gereja Toraja sekarang sudah 6 wilayah, 97 klasis, 1173 jemaat yang ada. 2 hari yang lalu di klasis Tikala telah terbentuk lagi satu jemaat menjadi jemaat yang ke-1173. Ini satu hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita orang Toraja, bahwa kasih karunia Allah telah nyata. Ini baru gereja Toraja, belum lagi gereja-gereja Pentakosta, belum lagi gereja-gereja yang di bawah Persekutuan Injil Indonesia, itu Kibait, Kema Injil, dan beberapa aliran-aliran gereja yang muncul oleh karena 110 tahun Injil masuk di Toraja. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu mungkin sudah keturunan yang keberapa di dalam keluarga yang telah menerima kasih karunia Allah. Mungkin ada yang ketiga, ada yang kedua, seperti orang tua kami, nenek Kevin, karena mungkin orang tuanya dulu belum, masih aluk-todolo, setelah bertobat lahir, tapi cucu-cucunya sudah turunan ke-5, ke-6 untuk memperoleh kasih karunia Allah. Pembacaan kita pada pagi hari ini dan tema kita dari keempat firman Tuhan, iman yang dibaharui, kapatonganan tu dibaharui. Di dalam Injil Yohanes pasal 3, kita melihat ada seorang dari golongan Farisi yang bernama Nikodemus dan seorang pemimpin agama Yahudi. Dari segi latar belakang, dia adalah orang yang saleh seturut dengan agamanya. Dia orang yang memegang teguh ajarannya. Bahkan dia mempertahankan baik lahir maupun mati tentang ajaran ini, saudara-saudara. Boleh kita berkata bahwa imannya betul-betul sungguh nyata, ya. Tetapi pada saat Yesus hadir, dia gelisah, dia hampa dan dia bertanya. Dia datang malam-malam kepada Yesus dan bertanya, engkau adalah guru dan rabi, karena segala engkau yang perbuat sesuai yang telah ada di dalam kitab Taurat yang telah dipegang dan diajari. Dan dia berkata, pada saat itu, saudara-saudara, bahwa jika bukan Allah yang menyertai engkau, tidak akan mungkin akan terjadi. Nikodemus mengakui akan hal itu. Ibu bapak saudara-saudara, di awal pembukaan sidang Sinode Am yang ke-25 dalam gereja Toraja di Kanuruan, diawali dengan hidup eksemplaris, hidup yang menjadi contoh. Ini satu perenungan yang dalam, di mana kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, kehidupan kita bukan hanya di dalam kehidupan yang penuh dengan liturgia, penuh dengan berbagai ritus-ritus, tetapi hidup kita harus menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan. Dan inilah yang Tuhan katakan Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang juga dikatakan oleh Paulus bahwa jika kita tidak mengasihi sesama kita dan tidak mempunyai kasih, kita sama seperti canang yang gemerincing dan gong yang hanya bunyinya besar saja, saudara-saudara. Kita melihat di sini bagaimana Nikodemus, seorang
yang tahu latar belakang titik koma daripada hukum Taurat. Memegang teguh, bahkan dia menjadi pemimpin yang disegani, dia menjadi pemimpin yang diteladani. Tetapi Yesus berkata kepadanya setelah ia datang kepadanya, bagaimanakah supaya saya memperoleh kerajaan Allah? Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan dia berkata, bagaimana? Dia memahami secara harfiah tentang kelahiran. Bagaimana seorang yang tua akan kembali masuk dalam rahim ibunya? Tidak akan mungkin. Tapi dia katakan dia harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya ada pertobatan yang ditandai dengan baptisan. Dan juga hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tetapi yang lebih utama bahwa keselamatan yang kekal itu, yang sesungguhnya ada dalam Yesus Kristus. Dan dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Itulah inti yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dan mereka memberikan analogi-analogi. Mereka memberikan tentang hal-hal itu. Bahkan dia kembali mempertanyakan bahwa apa yang engkau ajarkan kepada orang Israel, apa yang engkau dengar, apa yang engkau ketahui sudah ada di dalam Yesus Kristus yang sebenarnya. Dikatakan jika orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh hukuman. Bagaimanapun dia salehnya seseorang, bagaimanapun dia baiknya seseorang, iya. Tetapi yang utama adalah Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, jika kita merenungkan perjalanan keimanan kita saudara-saudara, kita tidak tahu berapa kualitas, iya. Bagaimana? Tidak seperti emas dan barang lain bahwa bisa diukur beratnya, nilainya. Tapi nilai iman itu diukur pada ketaatan, melakukan perintah, dan kesediaan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Sang Sumber hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Itulah ukuran daripada iman kita, ibu bapak saudara-saudara. Inilah yang memberikan kita jaminan. Sehingga ibu bapak saudara-saudara, jika kita melihat di dalam Mazmur 121, bagaimana pemazmur mengungkapkan keterbatasannya di tengah-tengah pergumulan hidup. Dan dia bertanya, dari manakah pertolonganku? Tapi dia menjawab dalam satu pemahaman iman, pertolonganku ialah dari Tuhan. Perlindunganku ia adalah dari Tuhan. Dia melantunkan pujian ini sebagai pengakuan iman, kesadaran bahwa pertolongan Tuhan itu menjadikan langit dan bumi, dan menyadari bahwa pertolongan Tuhan tidak akan diragukan lagi, karena dia adalah penjaga yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Ini bahasa pemazmur. Bahkan kita melihat Abram pada saat di tempatnya dia adalah seorang yang kaya menurut sejarah Alkitab. Dia hidup berkelimpahan, keluarga yang terpandang dan dihormati. Tetapi Allah memanggil dia. Dia katakan, pergilah ke negeri yang telah kutunjukkan, dan keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Kita melihat ibu bapak saudara-saudara, kalau kita berpikir tetemo di kuah nako bahasa Toraya, laloki indaka adarun na denti banuase, ya. Sebab denda sama apa kita hidup dalam kenikmatan, hidup kita dalam zona nyaman, ngapain kita mau pergi? Ya telala latolai umbab itu perjalanan melalui berbagai-bagai padang pasir, binatang-binatang buas, dan kita tidak menentu. Tetapi dia beriman bahwa janji Tuhan itu ya dan setia dan tidak pernah terlupakan. Sehingga dia meninggalkan zona nyamannya. Dia pergi ke negeri. Walaupun kita lihat dalam perjalanan, kalau kita baca
di dalam kitab Kejadian, luar biasa bagaimana perjalanan umat Allah ini. Tetapi dia berjanji, sampai pun pada umur tuanya tidak memperoleh anak. Tapi janji Tuhan senantiasa iya dan amin sehingga dipenuhi. Setelah itu Allah menguji imannya, berikanlah anakmu itu, persembahkanlah kepada. Bagaimana? Coba bayangkan saudara-saudara di posisi Abraham. Jika kita mempunyai anak dan Allah minta, bagaimana? Sedangkan anak tamale, anak tunggu opi manik male, si sasu-sasu tongan boy matanta tumangi kelamale namale ndaka, pendidikan tu anak atau dan lain sebagainya, ini Allah minta. Tetapi di dalam kepedihannya, di dalam pergumulannya, dia amini janji Allah itu. Dan dia memberi. Dan itulah Rasul Paulus dalam Roma pasal 4 berargumen tentang iman Abraham sebagai satu contoh seorang yang setia. Hidup dalam imannya, menjadi hidup di dalam contoh bagi orang-orang yang percaya. Sehingga salah satu berkat dari Abraham adalah berkat iman yang kokoh dan kuat, saudara-saudara. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita telah menerima baptisan dan ada status pada diri kita, saudara-saudara. Bagaimana dengan iman kita? Ya. Apakah iman kita ini sungguh dibaharui? Dan kita telah menjadi contoh dalam kehidupan, hidup yang eksemplaris, seturut dengan Yesus. Kita melihat di sini dikatakan Yesus tidak datang menghakimi dunia, tapi dia menyelamatkan. Tafsiran juga menyelamatkan itu memulihkan, ya, mengembalikan pada kodratnya yang sebenarnya. Citra Allah yang rusak itu dikembalikan. Yang retak telah dipulihkan kembali dengan kematiannya dan dengan kebangkitan. Dalam perenungan minggu-minggu Prapaskah saat ini, kita sadar ibu bapak saudara-saudara bahwa kita ini lemah, kita ini ringkih, bahkan kita panah sekalipun. Tang mau kok oke. Nah, kau tu bahasa Torah di lese di dudung tu yona kesalahan setiap saat. Sang peleseri, nah, bu tua mutu balak tambah katuan. Tetapi Allah telah mati dan bangkit, memberikan kita kehidupan yang kekal, jaminan yang pasti, pengharapan yang sungguh. Dan katakan kita hidup dalam iman, kasih dan pengharapan. Iman akan berlalu pada saat kita bertemu dengan Kristus. Oh ya tongan. Pengharapan juga. Oh ya, tinggal satu kasih, dan ini terus berlangsung dalam kehidupan. Dalam memaknai 110 Injil masuk Toraja ada berbagai-bagai kegiatan. Semoga kegiatan ini bukan hanya persoalan simbolik saja, bukan hanya persoalan-persoalan liturgia saja, tetapi sungguh-sungguh merupakan pemaknaan dari iman kita yang terpancar, bahwa kita bersyukur 110 tahun kita telah, orang Toraja telah mengalami kasih karunia Allah. Dan mari kita selalu dibaharui dari hari ke hari dengan datang kepada Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tidak ada satupun yang bisa merubah kita, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang bisa selain daripada kuasa Tuhan sendiri. Contoh Nikodemus, seorang yang terpandang, seorang yang taat pada agamanya, seorang yang setia. Tetapi Tuhan katakan, engkau tidak mempunyai kerajaan Allah, engkau tidak akan masuk kerajaan Allah jika engkau tidak percaya kepada orang yang telah turun dari sorga ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang selama ini telah engkau dengar, engkau telah baca,
dan engkau telah ajarkan lagi. Tetapi harus engkau dibaharui supaya engkau memperoleh kerajaan surga. Demikian juga dengan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Mungkin kekristenan ini sudah menjadi turun-temurun dalam kehidupan kita, ya. Mungkin itu sudah lumrah. Berdoa setiap malam, membaca firman Tuhan itu sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan kita. Apakah itu membawa pembaharuan dalam hidup kita, Ibu Bapak Saudara-saudara? Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan segala hal. Tuhan, kami sungguh sadar. Kadang-kadang dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan ini, kami hanya mementingkan kesalehan, walaupun itu baik. Tuhan juga inginkan ketaatan, tetapi kami kurang menjadi contoh, menjadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan kami kurang mengasihi. Kami sadar firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu, Yesus, Yesus itu Tuhanku yang diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kebenaran, orang yang taat dan orang yang mengasihi sesamanya, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan, sehingga dalam perenungan Minggu Prapaskah ini kami sungguh sadar bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, baik doa kita yang rutin kita doakan untuk semua anggota jemaat, baik yang dalam pekerjaan, dalam masa-masa tua, lansia, usia indah, maupun yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, juga yang mengalami kematian karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Juga kita berdoa untuk perayaan-perayaan syukur IMT yang minggu ini telah dilaksanakan dan sudah beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Biarlah semuanya itu merupakan satu refleksi iman kita, syukur kita atas kasih karunia Allah. Juga pelayanan-pelayanan satu minggu ke depan kita tetap dukung, dan itu membawa kedewasaan dan pertumbuhan iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Pada pagi yang indah ini, di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan dalam ibadah yang kedua. Kami telah memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian kami. Kami boleh menikmati firman Tuhan, baik yang kami baca secara berjamaah maupun yang dibaca oleh ketiga hamba-Mu ini. Hamba-Mu telah merenungkan di tengah-tengah ibadah ini jauh dari keterbatasannya Tuhan. Tetapi kami tahu dan percaya kuasa Roh Kudus yang akan menopang, menuntun, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami ya Tuhan semakin kokoh dan iman kami dibaharui dan kami menjadi contoh di dalam kehidupan ini sesuai yang Tuhan inginkan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Secara khusus ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur selama 1 tahun dari tanggal 27 sampai tanggal 5 Maret yang kami tidak sebut satu persatu. Dan dalam perjalanan umur ini ya Tuhan, mereka boleh menikmati kasih karunia Allah walaupun silih berganti keadaan yang mereka alami. Bahkan senantiasa ada gumul, tapi Tuhan menjawab mereka seperti pemazmur, dari manakah pertolongan? Tapi pertolongan yang dialami adalah dari Tuhan. Dan dalam menjalani 1 tahun kehidupan ke depan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa. Bila Tuhan akan menuntun menyertai sehingga boleh menjalani seturut dengan kehendak Tuhan dan mempunyai komitmen untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami juga datang berdoa untuk seluruh anggota jemaat dalam menjalani kehidupan, pekerjaan,
bagi yang Tuhan pakai sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha di pasar, di rumah mereka, bahkan juga yang mengelola sawah ladang mereka dan ternak-ternak mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, berikan kesabaran, bahkan jauhkanlah mereka dari segala halangan rintangan sehingga boleh bekerja dan boleh memperoleh berkat untuk mereka pakai di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam usia lansia. Secara fisik sudah banyak keterbatasan oleh karena faktor umur, bahkan kadang-kadang penyakit menghampiri mereka. Teguhkan iman mereka ya Tuhan, mampukan untuk melihat kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka, sehingga dalam usia lansia ini senantiasa boleh berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan juga bagi kebaikan untuk seluruh keluarga mereka. Demikian juga dengan anak-anak kami yang sementara merenda masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Secara khusus anak-anak kami yang akan mengikuti ujian akhir di SMU, SMK, dan juga di SMP. Berkati dan topang mereka sehingga boleh mengikutinya ya Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian juga dengan anak-anak kami yang akan memasuki semester baru di perguruan tinggi. Berikan kekuatan kemampuan sehingga boleh menjalaninya dan boleh merenda masa depan mereka. Bahkan jaga mereka sehingga boleh mempertahankan kekudusan dan komitmen mereka untuk merenda masa depan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk jemaatmu yang sementara mengalami pergumulan-pergumulan, baik yang sakit maupun yang sementara dalam duka. Secara khusus yang sakit kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara kami Mama Kevin, orang tua kami Bapak Yakin Tandirero, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bungin, Nyonya Yeran Tetana, Bapak Marpel, Nenek Epi, Bapak Meldi, Bapak Herman Rantiallo, Nenek Gerdi, Nenek Ines yang kemarin telah keluar dari rumah sakit, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Kelvin, Bapak Martin Palitin, Nenek Andre, Nenek Riel di Tondok, Bapak Amos Tanali, Bapak Ruben Poni, Bapak Yohanes Tolakbi, dan Bapak Jeli yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan akan memberkati perawatan-perawatan baik yang dilakukan oleh para medis maupun juga oleh keluarga mereka, bahkan makanan, minuman, dan obat-obat Tuhan berkati. Sehingga boleh meredam, bahkan jika Tuhan berkenan, menyembuhkan penyakit mereka dan kembali bangun dan boleh beraktivitas. Berikan kesabaran kepada keluarga mereka untuk mendampingi mereka sehingga jalinan kasih mereka boleh alami. Demikian juga yang dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang tuntun ya Tuhan, sehingga boleh menjalani lembah duka. Bahkan ada keluarga yang sementara dalam persiapan untuk upacara pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk kegiatan dalam 1 minggu ke depan, baik itu ibadah rumah tangga dan OIG, baik itu pendalaman Alkitab, maupun juga perayaan-perayaan dalam rangka Injil masuk Toraja 110 tahun. Berkati panitia pusat, berkati panitia di tingkat klasis, bahkan di jemaat-jemaat sehingga semuanya boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Dan boleh merefleksikan iman mereka tentang syukur ini dan memaknai dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa peliharakan. Bahkan saudara-saudara kami di belahan bumi ini yang sementara menjerit dan juga berduka oleh karena dilanda oleh berbagai-bagai hal, baik itu peperangan, baik itu bencana alam, baik itu kebakaran dan lain sebagainya. Bahkan kesakitan hatian yang menimbulkan percideraan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Tuhan senantiasa topang, tuntun, kuatkan, sehingga boleh melihat semua dalam mata iman mereka, walaupun mereka menjerit karena berbagai-bagai hal. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mungkin masih ada pekerjaan yang akan kami lakukan. Tuhan senantiasa topang, tuntun, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kemuliaan Tuhan boleh nyata. Bahkan damai sejahtera Allah boleh melingkupi kami sepanjang hari ini, dan Tuhan menjauhkan kami dari segala halangan rintangan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur, inilah permohonan kami.
yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan Warta Jemaat 5 Maret 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang boleh melayani pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Penekanan dan Warta Jemaat yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 6 Maret 2023 jam 3 sore, pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Karasik B. Kedua, pundi 4 pada hari ini akan disetor ke panitia perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja di BPS Gereja Toraja. Yang ketiga, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan besok jam 5 sore. Selesai pertemuan bulanan dipimpin oleh Nyonya Mariana Yusman. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Karambe. Disampaikan kepada calon katekisan bahwa pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 jam 3 sore di Gedung Gereja Karambe. Diharapkan kehadiran semua calon katekisan bersama orang tua dan wali. Berikutnya rencana pemberkatan nikah Saudari Diki Saputra Lobo, anak dari Bapak Julianus Lobo dan Ibu Hasniba Abbas Dangkeng, dengan Tianeni Marinda, anak dari Bapak Nasan Tandilino dan Ibu Elis Manganna, dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 di Jemaat Karambe. Berikutnya pengutusan pengurus lansia Jemaat Karambe periode 2023-2025 dilaksanakan pada hari Minggu 12 Maret 2023 jam ibadah ke-9. Nama-nama pengurus dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 14 Maret 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 jam 4 sore dipimpin oleh Penatua Unianti. Tambahan warta disampaikan kepada PKB Jemaat Karambe bahwa keluarga Bapak Ishak Bunga Alo meminta PKB Jemaat Karambe untuk membantu keluarga dalam pembuatan pondok atas meninggalnya saudara di Tombang Kalua dekat Polsek Sanggalangi. Pembuatan pondok dilaksanakan pada hari Jumat 10 Maret 2023 jam 8 pagi. Demikian warta jemaat. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah atau di tempat yang mengikuti ibadah dalam pandual channel YouTube Jemaat Karambe, dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 3 sebagai petunjuk hidup baru. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah."
Ya Tuhan kuatkan iman, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu setia guru kebenaran. Ya Tuhanku yang kuasa, menuntun setiap langkah, wajahlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan. Segenap jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dalam iman yang teguh pada Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sejak Yesus ada di hati saya, di hati Bapak Ibu saudara-saudara, sejak itulah kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jika iman kita mau semakin dibaharui, maka firman-Nya berkata, ia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Agar perubahan hidup itu selalu ada dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian, perubahan besar di hidupku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari bersaat teduh bersyukur kepada Tuhan.